Shalom jemaat JKI IHK dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini. Senang banget dapat kesempatan yang indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di hari Paskah yang berbahagia ini. Selamat Paskah, Kristus bangkit dan hidup selamanya. Dan hari ini dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan satu pesan Tuhan yang berjudul Because of Love, karena kasih. Ya, kalau ada satu tema besar yang selalu dirayakan, dinyanyikan, dikotbahkan, diobrolin, di-sharingkan, dibagikan adalah tentang kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan melalui yang dibuktikan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan berbicara tentang karena kasih, because of love, tentunya Yohanes 3:16 jadi satu ayat yang paling umum ya dibagikan oleh anak-anak Tuhan kepada siapapun yang mereka rindu, yang kita rindu untuk bisa percaya kepada Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world. Jadi yakinkan diri Anda, yakinkan semua orang-orang yang Anda kasihi, yang Anda kenal bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi Anda dan saya, tapi Dia terlalu mengasihi Anda dan saya. Dia terlalu mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau ada satu kebenaran yang Tuhan rindu untuk kita tahu dan percaya sepenuhnya adalah tentang betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ada satu ungkapan yang pernah saya dengar dalam satu lagu yang bagus banget. Dia bilang, God is not mad at us. Tuhan tidak marah kepada kita, but He is madly in love with us. Dia sangat-sangat mengasihi kita, sangat jatuh cinta. Ya, terlalu jatuh cinta. Madly in love tuh istilah untuk dimabuk asmara sebenarnya. Kalau dalam lagu-lagu sekuler, cuma dalam konteks rohani, kita tahu for God so loved the world. Kita terlalu dikasihi oleh Tuhan. Dan karena kasih-Nya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya. Dan kalau bagi kita yang udah mulai terbiasa dengan berita terbaik yang manusia bisa dengar, yaitu berita Injil, ya tentang kasih Tuhan begitu besar yang merelakan anaknya untuk kita. Ya kita coba lihat deh, maksudnya kesulitan teman-teman yang lain untuk percaya kepada kekristenan, kepada Yesus Kristus adalah apa? Kenyataan bahwa Tuhan memutuskan untuk jadi manusia. Ya bahkan bukan hanya itu, Dia mati di kayu salib. Pertanyaannya, kok Tuhan jadi manusia? Tuhan kok mati? Tapi kita tahu jawabannya. Ya kita tahu alasannya dan kita tahu jawabannya. Jawabannya karena apa? Karena kasih. Ada satu lagu lama yang almarhum Papa sering nyanyiin. Kalau lagi Paskah, lagi Jumat Agung kayak gini. Ya, Papa selalu nyanyi lagu judulnya Kalau Bukan Kasih. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, tiada surga, Dia takkan rela. Kalau bukan kasih. Jadi because of love, karena kasih-Nya, Anda dan saya, kita masih ada sampai hari ini. Bahkan kepastian keselamatan kita ya diberikan kepada kita. Keselamatan kita jadi sesuatu yang sudah pasti, bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau semoga, tapi dipastikan. Ya, di tengah kesulitan, di tengah pandemi, ya di tengah pergumulan hidup, di tengah berbagai kehilangan, berbagai malapetaka yang lagi kita alami, berbagai duka yang kita rasakan. Ya, tentunya sangat mudah untuk daging ini tergoda untuk meragukan cintanya Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sayang, kenapa ada COVID-19 diizinkan ada di dunia ini? Kenapa nggak langsung dihilangin aja, langsung kan Tuhan bisa? Ya kenapa orang-orang yang kita kasihi mesti ada yang meninggal bahkan karena COVID? Nah, I lost my dad, papaku meninggal tahun lalu bulan Oktober. Di bulan ulang tahunku yang ke-36, aku nggak pernah berpikir itu ulang tahun terakhirku ada papa. Ya bukan karena COVID, tapi emang udah waktunya Tuhan. Pada akhirnya emang semua orang akan mati. Tapi di momen-momen ketika kehilangan, kita akan dengan mudah daging ini meragukan cintanya Tuhan kepada kita. Dan seolah kita juga sering kali didapati, Anda dan saya, kita sering bersalah untuk menuntut Tuhan untuk membuktikan cintanya. Tuhan, kalau emang Tuhan sayang, sembuhin dong. Kalau Tuhan sayang, angkat dong kami dari keterpurukan ekonomi ini. Mana? Katanya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, kenapa masih banyak kejahatan? Kita selalu menuntut Tuhan untuk membuktikan kasih-Nya. Padahal Dia telah membuktikannya ya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini bukti yang paling universal. Bukti yang paling real. Yang pasti ada di hadapan kita. Tercatat di sejarah. Bukti yang jelas-jelas ada di hadapan kita. Ya, ketika dalam sebuah persidangan misalnya, ketika ada biasanya hakim akan bertanya, ada buktinya nggak?
Ya, orang ini bersalah atau orang ini tidak bersalah. Ada buktinya nggak? Minimal ada rekamannya, kalau perlu, kalau bagus ada videonya. Jadi biar bisa dilihat, mana buktinya, mana buktinya. Dan cintanya Tuhan kepada kita, walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat, tapi dibuktikan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kita masuk ke poin kedua tentang bukti kasih. Ya, yang pertama karena kasih, because of love. Yang kedua the proof of love, bukti kasih. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dikatakan seperti ini dengan sangat sederhana. Dalam hal inilah, melalui inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dinyatakan artinya dibuat menjadi nyata, atau bahasa lainnya yang tadi saya sebut dibuktikan. Ya, dalam hal inilah kasih Tuhan dibuktikan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Siapa dia? Yesus Kristus. Ayat 10, lanjutannya, this is love. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Dia yang telah mengasihi kita, ya, dan memberikan kepada kita anaknya, mengorbankan anaknya, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, gimana cara Dia memperdamaikannya? Dengan mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita, Anda dan saya, dibenarkan oleh Allah. And this is the proof of His love. Ya, sekali lagi saya akan mengingatkan siapapun kita yang mengaku Kristen, kita punya alasan yang berbeda untuk bersukacita dan tetap bertahan, terus bersukacita senantiasa, yang orang dunia nggak punya. Yaitu apa? Kasih Tuhan yang terbukti. Kita nggak meragukan cintanya Tuhan walaupun hidup kita sulit, walaupun kita masih punya penyakit kronis yang belum disembuhkan atau bahkan tidak disembuhkan oleh Tuhan. Kita juga mengalami berbagai kehilangan di sepanjang 2020 dan 2021. Tapi kenyataan hidup itu nggak membuat kita meragukan cintanya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya bukti yang paling jelas bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, apa? Pengorbanan Kristus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kita punya bukti yang paling jelas. Jadi adalah sebuah kekonyolan gitu kalau orang Kristen gagal bersyukur. Anak Tuhan gagal bersyukur. Karena kita punya alasan bersyukur yang dunia nggak punya. Alasan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, sebuah bukti yang tidak bisa disangkal. Yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus bagi Anda dan saya. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 kita akan melihat bukti kasih, atau lebih tepatnya bukti bahwa Kristus layak dipercaya. Ya, bahwa kekristenan ini bukan satu agama baru yang gimana gitu, tapi ini satu kenyataan yang harus diterima. Ya, sebuah kebenaran yang harus dipercaya karena ini kenyataan yang mesti diterima. Ya, kenyataannya adalah apa? Ini tercatat di sejarah, baik kematian Kristus di kayu salib. Jadi siapapun yang menentangnya nggak bukan ribut sama orang Kristen. Ini bukan masalah apologetik, ilmu membela iman. Bukan. Ya, ini kenyataan sejarah, tercatat di sejarah. Ya, kematian Kristus, bahwa dicatat benar-benar yang mati di kayu salib tanpa dosa itu. Ya, sejarah Romawi juga mencatat itu. Ya, ada orang yang pernah disalib tanpa dosa. Yesus Kristus. Ya. Dan ini bukti sejarah, berarti kita punya bukti. Jadi kalau nggak percaya pengorbanan Kristus atau kematian Yesus di kayu salib, silakan berantem sama sejarah. Karena di kalender pun ada. Ya, disebutnya dengan Good Friday, hari Jumat Agung. Kematian, wafatnya, Isa Al-Masih, kematian Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Rasul Paulus berkata seperti ini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, nah ini bicara bukan hanya pengorbanannya, tapi tujuan dari pengorbanan itu adalah apa? Dengan kebangkitannya dia menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Ya, Paulus bilang, kalau Yesus cuma mati dan nggak bangkit, sia-sia pemberitaan kami. Ya, dia bilang kalau Yesus cuma mati dan nggak bangkit lagi, ya ngapain? Ya, ngapain kami memberitakan yang kami beritakan? Ngapain kami buang-buang hidup kami? Ya, orang yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen sebelum agamanya jadi, ya Rasul Paulus, namanya Saulus dulu. Ya, dia rela mati untuk memberitakan Kristus, ya, pengorbanan dan kebangkitan Kristus, karena hidup dia diubahkan, ya, karena dia tahu ini dia kebenarannya, this is the truth that will set you free, that will set us all free. Ini kebenaran yang akan memerdekakan Anda dan saya semua dari kita. Tapi Rasul Paulus bilang gini, kalau Yesus cuma mati dan nggak bangkit lagi,
Apa bedanya sama para pendiri, dalam tanda kutip, pendiri agama yang lain? Karena Yesus nggak mendirikan agama yang baru. Kalau kita belajar sejarahnya, dia nggak bawa agama yang baru. Dia buat jalan, dia nggak kayak tawarin, oh lewat sini, lewat situ, nunjukin jalan. Nggak, dia bilang, I am the way, saya jalannya. I have to do this, I have to die for you all. Saya harus mati untuk kalian semua supaya kalian bisa hidup. This is the way, ini jalannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus bilang ini, kalau dia cuma mati dan nggak bangkit, bedanya apa? Semua yang berawal di rahim akan berakhir di kubur. Tetapi Kristus tidak berakhir di kubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga setelah penyalipannya. Dan setelah kematian dia bangkit. Artinya dia membedakan, differentiate, langsung membedakan secara kontras antara Kristus dengan para pendiri agama yang lain yang makamnya sampai hari ini masih dijadikan tempat ziarah. Tapi Yesus juga makamnya dijadikan tempat ziarah, Pak Pendeta. Ya kalau kita ke Yerusalem, ke Israel sana, nanti diajakin kok bareng meturnya ke kubur Yesus. Tapi benar atau benar? Ya kan di kubur Yesus ada tulisannya, di kuburnya kosong, ada tulisannya, He is not here, He has risen. Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Dan benar atau benar, ini seringkali kita anggap, oh ini buktinya tuh, kuburnya kosong loh. Ya, kuburnya kosong. Nah, artinya apa? Ini yang Rasul Paulus bilang. Ya, Rasul Paulus bilang dengan sederhana, kalau Yesus cuma mati, nggak bangkit lagi, bedanya apa? Sia-sia pemberitaan kami, sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahin, termasuk yang ini, yang lagi saya sampaikan kepada Anda. Ya, sia-sia semua lagu rohani yang pernah diciptakan. Kalau Kristus cuma mati dan nggak bangkit lagi. Ya, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Benar atau benar Anda dan saya bisa percaya karena kita mendengar berita Injil. Nah, kalau Yesusnya cuma mati dan nggak bangkit lagi, where is the good news? Di mana? Dia nggak menang lawan apa-apa berarti, tapi kebangkitan Kristus. Ya, yang membuat kita merayakan this Resurrection Sunday, ya, Minggu Kebangkitan. Kenapa perayaan kita mengibadah di hari Minggu? Kenapa? Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Salah satu alasan historisnya itu seperti itu. Ya kan dari turun-temurun orang tahunya hari Sabat itu Sabtu. Walaupun Sabat artinya istirahat, tapi emang jadi dasar dari kata Sabtu. Kenapa kita rayain hari Minggu? Ya karena merayakan kebangkitan Kristus. Makanya saya sering memplesetkan Happy Sunday dengan S-O-N, bukan S-U-N-D-A-Y, tapi S-O-N-D-A-Y, Sunday, the day of the sun, lahirnya atau bangkitnya, hari di mana bangkitnya sang anak. Resurrection Sunday, kebangkitan. Hari Minggu kebangkitan, seperti ini, Paskah yang kita rayakan. Ya, Passover yang kita rayakan. Easter yang kita rayakan, apapun itu istilahnya, right? Dia bilang ini, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, nggak ada gunanya. Dan kalau pemberitaannya aja sia-sia, dan begitu pun juga kepercayaan kamu. Ya, kepercayaan kita tidak berdasar kalau Kristus cuma mati dan nggak bangkit lagi. Di ayat 17 lebih jauh lagi Rasul Paulus bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kepercayaan yang kayak gimana sih Pak yang sia-sia itu? Ya bukankah itu modal kita modal percaya. Oh ya, kepercayaan yang sia-sia itu kepercayaan yang seperti ini loh. Yang tidak mampu mengeluarkan kita dari kehidupan di dalam dosa. Ayat 17 bilang, kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kepercayaan kamu. Kenapa? Karena kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi gini, mungkin kita berpikir, oh saya punya banyak argumen untuk menjelaskan, membuktikan kebangkitan Kristus. Secara historis, secara teologis. Tapi yang orang paling pengen lihat adalah apa? Yang membuat bahwa berita ini nggak kayak berita hoax adalah apa? Kehidupan kita. Kehidupan kita. Ini kalau orang yang percaya Yesus, beriman kepada Kristus yang katanya udah pasti selamat ini, tapi hidupnya nggak ada perubahannya, masih hidup dalam dosanya, ya kita seolah memberikan sinyal atau berita bahwa ini nggak benar, kekristenan ini nggak benar kok. Ya, karena kenyataannya Kristus dibangkitkan. Ya jadi please jangan hidup seperti berita yang kita percaya. Dasar iman kita ini satu hoax, satu kebohongan. Ya kalau Kristus dibangkitkan mestinya apa? Nggak sia-sia pemberitaan, nggak sia-sia kepercayaan, dan mestinya kita nggak lagi hidup dalam dosa. Nah ini isunya. Ya, karena walaupun ada kubur kosong, ya di sana, di Israel, di Yerusalem sana. Ada kubur kosong, tapi benar atau benar secara tur ada dua site kuburan yang dua-duanya mengaku bahwa oh ini yang dulu dipakai Yesus yang ini. Ya, yang mana yang paling benar Pak? Nggak terlalu penting juga. Pada akhirnya cuma dipinjem. 3 hari kemudian dibalikin lagi. Ya, paling mana yang benar cari aja yang masih ada isinya. Isinya siapa yang punya? Ya, Yusuf Arimatea yang pinjemin kuburannya. Karena apa? Yesus cuma pinjem 3 hari terus dia bangkit lagi. Nah, jadi bukan itu bukti yang paling kuat. Bukti yang paling kuat adalah kubur kosong yang mana? Bukan kubur yang itu. Tapi kubur apa? Kubur yang mana? Kubur yang kita tadinya ada di situ padahal kita belum mati.
Ya, saya akan tutup dengan ini, berbicara tentang kebangkitan Kristus. Ya, di hari Paskah yang berbahagia ini, saya akan tutup dengan apa yang saya sebut dengan kuasa kasih. Kuasa kasih. Ya, saya akan tutup dengan ini, saudara. Ini sesuatu yang cukup familiar dengan kita, kisah orang gila dari Gadara. Ya, ada seorang kerasukan, banyak sekali setan di Gadara. Ya, pasti tanya siapa namanya, dibilang legion. Berarti banyak sekali setan yang masukin. Ketika setan diusir, merasuki 2000 ekor babi. Berarti orang ini kemungkinan besar kemasukan 2000 setan. Banyak sekali. Tidak ada yang berhasil menjinakkan dia. Ya, dirantai, diikat, diapain, semuanya dipatahin, dihancurkan. Orang ini liar seliar-liarnya. Ya, dia tinggal di kuburan, padahal belum mati. Telanjang, memukuli dirinya dengan batu. Ya, ciri-ciri orang gila, ciri-ciri orang kerasukan setan. Tapi ini yang menarik. Ketika Yesus hadir. Yesus mengajar murid-muridnya untuk mengorbankan, ya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan satu jiwa. Mereka hampir mati tenggelam di perjalanan ke daerah Gadara, benar ya? Dan mereka sempat berpikir, ini kita udah hampir mati tenggelam, nih pasti bahkan KKR besar-besaran, ribuan orang yang datang. Karena sebelumnya mereka memberi makan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka berpikir, ini pasti rame nih, kita hampir mati soalnya, hampir mati tenggelam. Ya, Yesus sampai menenangkan danau dan angin. Ya. Dan ternyata cuma buat satu orang. Mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa harga satu jiwa itu sangat mahal. Dan layak diperjuangkan. So, jangan heran ketika Anda punya teman, punya saudara, punya gembala, ya, punya teman gereja yang nggak rela Anda tuh terus hidup dalam dosa. Ya, nggak rela Anda tuh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, nggak kebaktian. Walaupun lagi nggak bisa ke gereja, tapi tetap, ayo jangan lupa nih linknya. Ya, ini linknya nanti, ini ada Zoom-nya juga. Ada di YouTube juga, oke. Kita pengen banget. Kenapa? Karena harga satu jiwa itu sangat layak untuk diperjuangkan dan harga terlalu mahal. Lebih mahal dari 2000 ekor babi. Yang kalau satu babi anggap kalau di daerah di Papua kan babi sangat berharga, saudara. Ya, mungkin 1 juta, anggap aja itu sekitar 2 miliar berarti pertobatan orang gila ini. Sampai membuat Yesus habis itu diusir. Yesus dan murid-muridnya diusir dari situ. Kenapa? Karena kerugian besar dari para pengusaha peternakan babi itu kan 2000 ekor jemplung ke jurang semua. Bayangin aja tuh. Tapi apa? Ini yang menarik. Dan ini yang paling powerful. Karena gini, kubur kosong ya. Untuk lagu ini terkenal. Di hari Paskah pasti dinyanyiin. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku. Kata-kata ini. Kubur kosong membuktikan. Dia hidup sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Lirik ini. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Bukan kubur yang di Israel, Yerusalem situ. Yang jadiin tempat ziarah. Kayak kubur-kubur tokoh-tokoh agama yang lain, pendiri-pendiri agama yang lain. Bukan. Kubur yang mana? Kubur yang ini. Kubur kubangan dosa kita yang tadinya kita ada di situ. Ya, ingat orang ini belum mati yang kerasukan setan, tapi tinggal di kuburan. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengusir semua setan yang merasuki orang ini, dan orang ini dipulihkan sedemikian rupa. Dan ketika orang mencari orang gila ini di kubur, mereka nggak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena orang gila ini udah nggak lagi gila. Dia udah nggak tinggal di kuburan lagi. Artinya apa? Ada satu kubur yang kosong. Yang mesti kosong karena kebangkitan Kristus. Yaitu kubur yang tadinya Anda dan saya hidup dalamnya. Artinya kehidupan kita di dalam dosa. Hidup lama kita. Kalau orang cari kita di tempat prostitusi misalnya. Ya, di klub malam di mana kita biasa mabok. Dan nggak jelas ngapain. Ya, di tempat di mana kita biasanya berbuat dosa. Orang cari lagi kita ke sana. Mereka nggak akan menemukan kita. Mereka menemukan kita sekarang ada berada di bawah kaki Tuhan. Ya, di dalam pelayanan. Melayani. Beribadah sungguh-sungguh. Ya, kita ditemukan di mana? Di antara keluarga kita. Nggak lagi jadi suami yang nggak tahu ada di mana. Nggak pernah di rumah. Mondar-mandir. Nggak. Kita jadi benar-benar jadi ayah yang hadir. Ya, suami yang mengasihi, istri bertanggung jawab. Mengayomi anak-anak, jadi teladan buat anak-anak. Sama. Istri-istri juga begitu. Ya, semua yang pernah jual dirinya tidak lagi menjual dirinya. Ketika dicari, udah nggak ada lagi, Pak. Udah nggak di sini, udah nggak kerja di sini, di klub ini udah lama. Oh ya, di mana dia sekarang? Kami dengar sih berapa waktu lalu orang ini si Mbak ini masih sering kemari ngasih flyer gereja.
kebaktian. Kayaknya di gereja ujung, Pak. Dia udah bertobat pindah ke situ. Tadinya penari telanjang di klub malam. Ya, perempuan ini. Ya, seorang pelacur yang biasa disewa sana sini. Tapi udah gak ditemukan lagi ketika orang cari ke klub malam, gak ketemu langganannya. Ya, para hidung belang, pria hidung belang mencari dia. Mana dia sang primadona, udah gak ada. Sekarang jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Ya. Itu yang membuktikan bahwa pengorbanan Kristus dan kebangkitannya ya turut membangkitkan Anda dan saya. Kita yang lama udah mati bersama Kristus di kayu salib, kita yang baru ya bangkit dan hidup untuk Tuhan selamanya. Di Roma 6 ditulis seperti itu. Ya. Mati terhadap dosa, bangkit kembali dan hidup untuk Tuhan. Ya, Yesus mati bagi dosa supaya kita tidak hidup di dalam dosa dan mati di dalam dosa. Ya, tapi sekarang kita bisa hidup untuk Tuhan. Dan itu kekristenan. Ya, ini good news-nya. Makanya di dalam poin terakhir yaitu kuasa kasih. Ya, mengutip satu ungkapan yang paling cukup familiar, bahkan buat secara universal semua orang tahu ini. Love is still the most powerful force on the planet Earth. Ya, kasih masih dibilang most powerful force, kekuatan, kuasa yang paling kuat ya di planet bumi ini. Artinya apa? Ini buktinya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 dan aku kasih gambar di sini 2 sahabatku. Ya, hamba-hamba Tuhan hebat yang dipakai Tuhan luar biasa yang dulunya. Ya, mantan-mantan penjahat, dua-duanya, yang satunya pecandu, yang satunya bukan cuma pecandu, dia DJ juga dan dia bahkan bandar juga. Ya, tapi dua-duanya sekarang jadi hamba Tuhan seumuran saya, yang Radit, Pastor Yeri agak di atas saya, tapi saya kagum sama pelayanan mereka. Kenapa? Karena melalui kehidupan mereka yang diubahkan. Ya, saya percaya. Ya, banyak orang bahkan yang semakin percaya bahwa oh ya, ada kuasa. Ya, ada kuasa kasih yang bisa mengubahkan orang sedemikian rupa. Ya, dan pengorbanan dan kebangkitan, kematian Kristus dan kebangkitannya berarti bisa mengubahkan hidup orang sedemikian rupa. Karena kasih itu punya kuasa. Ya, still the most powerful force on the planet. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang seperti apa? Seperti ini ditulis di situ. Ya. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pikiran di sini, saya pakai, kalau kita baca di Alkitab Amplified Bible, AMP, Amplified Bible, ditulis bahwa gini, pikiran yang punya pandangan seperti ini. Lebih baik menderita daripada gagal menyenangkan hati Tuhan. Ingat di Yohanes 3 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya dia sampai akhirnya. Ya, itu kesuksesan bagi saya. Ya, persenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Lebih baik menderita daripada gagal menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, barang siapa telah menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Artinya ketika kita lagi belajar untuk tidak ngikutin daging kita, rasanya nggak enak. Kita terbiasa untuk melampiaskan hawa nafsu kita, ngikutin apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita mulai menyangkal diri, kita tahu bahwa ini nggak enak. Tapi apa? Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, ketika saya bertobat sungguh-sungguh baca Alkitab sendiri, saya coba cari gimana cara bisa berhenti berbuat dosa. Ternyata dengan hidup bagi Tuhan. Ya, dengan menyangkal diri, dengan gak ikutin segala hawa nafsu hasrat kita yang salah, kita lawan. Ya, kita ikutin justru kehendak Tuhan, kita taat sepenuhnya walaupun masih susah. Kita latih diri kita untuk beribadah, kata Rasul Paulus. Dia pakai istilah gimnasto. Yang kata dasarnya dipakai buat gimnastik, untuk berlatih. Karena kita tidak terlatih beribadah, tidak terlatih melayani. Kita terlatihnya itu, terbiasanya itu berbuat dosa. Jadi ketika kita mulai taat, mulai hidup kudus, rasanya nggak enak buat daging, tapi itulah cara untuk berhenti berbuat dosa. Ya, kita mengingat penderitaan badani yang Yesus alami. Ya, kita nggak perlu, belum sampai mencucurkan darah, kata kitab Ibrani. Ya, dalam perlombaan iman, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ibrani 12 ayat 4, kamu belum sampai mencucurkan darah, tapi Kristus sudah mencucurkan darah untukmu. Dan please, hiduplah, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya, latih dirimu beribadah sedemikian rupa. Lawan semua hasrat itu, jangan diikutin. Ayo, ya. Penderitaan ini tidak sia-sia, kenapa?
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2 bilang, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Saya bertobat di umur 24 tahun. Sekarang tahun ini hampir 37 tahun. Belum balik modal, tapi at least ini yang saya hidupi. Saya tahu saya juga pernah sehancur siapapun yang pernah hancur. Ini 2 contoh yang paling powerful. Kuasa kasih mengubahkan hidup seseorang. Dan Anda berdiri di hadapan salah satu penjahat juga. Yang diubahkan oleh Kristus. Sehingga bisa jadi hamba Tuhan. Dan saya percaya siapapun yang lihat pesan ini. Yang percaya bahwa ada kuasa yang kuat yang bisa mengubah hidup kita. Dan kuasa ini saya akan sebut sebagai menjelma menjadi satu pribadi yang hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Menggantikan kita yang mestinya tergantung di kayu salib. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Oh, barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun dia udah mati. Nah, ini yang saya harapkan bisa membangkitkan semangat kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Ya. Sebab dia hidupku tak gentar. Apapun yang terjadi di depan gak boleh kita takut. Karena kita tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Ya, kita tidak lagi hidup sia-sia. Mempergunakan hidup kita menurut keinginan manusia. Tapi menurut kehendak Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Dan biar kubur kosong itu membuktikan bahwa Kristus hidup. Biar hidup kita membuktikan bahwa iman kita ini bukan hoax. Iman kita ini sungguh-sungguh. Bahwa inilah kebenaran. Kebenaran yang kita percaya. Dan kebenaran yang memerdekakan kita. Let me close us in prayer. Sekali lagi selamat Paskah. Ya, mudah-mudahan pesan ini ya cukup sederhana. Tapi tetap powerful dan bisa mengubahkan hidup Anda dan saya. Because of His love, karena kasihnya. Ya, karena kasihnya. Dia sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita, pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Ya, biar kebangkitan Kristus, kubur kosong Kristus juga menyebabkan kita berhenti hidup di kuburan walaupun padahal kita belum mati. Sekarang kita mulai hidup bagi Tuhan. Kita nggak lagi berkubang dalam dosa kita. Kita hidup bagi Tuhan. Ya, karena itulah bukti bahwa kasih ini berkuasa. Love is still the most powerful force on the planet. Kasih masih, cinta masih kuasa yang paling kuat ya yang ada di dunia ini, bahkan di alam semesta ini. Kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu. Yang berdoa biar Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar firman yang keluar dari mulut Tuhan yang ditaburkan gak kembali sia-sia tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Minta bantuan-Mu Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan. Untuk sungguh-sungguh merenungkan terus mengingat pengorbanan Kristus. Sehingga kami gak terus bikin dosa karena tahu dosa-dosa kami yang menyalibkan Kristus. Dan mampukan juga kami terus merayakan kebangkitan Kristus di setiap kehidupan kami. Sehingga waktu yang sisa ini kami sungguh-sungguh hidupi bagi Tuhan. Sehingga orang lain percaya bahwa Engkau adalah Tuhan ya Yesus Kristus. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kepadamu ya Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amen. God bless you sekali lagi. Selamat Paskah. Stay safe and healthy.